Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat semua ya? Baik. Dan pada pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti materi yang Pak Guru berikan. Selagi siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa Pak Guru ingatkan sekali lagi, hendaknya kalian menulis menggunakan pulpen, ya. Ya. Jangan menggunakan pensil. Nanti takutnya pas ada tugas, kalian menulis. Nah, dengan menggunakan pensil nanti agak kabur, tidak terlihat ya. Ya. Biar juga kalian dalam belajar mudah ya. Anu sekalian, ingat nanti setelah ini kalian juga mengisi absen. Jangan lupa absennya diisi ya hari Selasa tanggal 25 Agustus ya. Ya. Kita mata pelajarannya SBDP ya. Baik, teman sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang komik. Nah, siapa yang suka baca komik? Iya, banyak di antara kalian yang suka baca komik ya. Nah, apa sih komik itu? Ya, pinter. Komik adalah cerita bergambar. Ya, jadi komik adalah cerita bergambar yang sifatnya lucu dan apa? Umumnya mudah dicerna. Baik, pintar. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, mungkin kalian bisa lihat buku komik yang kalian baca. Banyak macam-macamnya ya. Nah, Guru tidak menjelaskan komiknya apa-apa saja. Tentu kalian punya buku komiknya ya. Nah, ini salah satu contoh isi dalam buku komik tersebut. Nah, ini transportasi kejutan. Ya, macam-macam ya. Ada yang lucu, ada yang tentang perkelahian, ada yang tentang apa? Macam-macam lah ya isinya dalam komik itu. Nah, ada tentang sejarah, kerajaan, ya. Oke. Ada tentang pahlawan ya. Ini salah satu contoh, mungkin sama yang kalian baca. Yang bentuknya seperti ini. Jadi gambar, ada kata-katanya yang disampaikan oleh orang yang atau yang disajikan di dalam komik tersebut, ya. Tokohnya, ya. Nah, jadi cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, jadi berurutan, ya. Mungkin dalam komik yang kalian baca udah tahu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nanti silahkan kalau ada kalian punya buku komik, nah, dibaca. Usahakan tentu buku komik yang mengandung pengetahuan ya. Nah, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, itu. Jadi, fungsi kata-kata, kan setiap gambar, nih, ada kalimatnya ya, ada kata-kata yang disampaikan. Jadi, bahwa dia mengatakan ya, ini memang terlalu kecil, ya, tulisannya ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kalau komik tidak ada kalimat atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tokohnya, nanti bingung nih ngomong apa dia. Ya, nah ini seakan-akan dia berbicara. Nah ini ya, untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar. Dia ini ya bicara apa, ini ada, terus dibahas lagi ini ceritanya apa. Nah ini disusun secara berurutan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri komik itu apa sih? Jadi kalau kita baca buku, nah harus tahu ciri-ciri komiknya. Ya, ada beberapa ciri-ciri komik. Ada yang tahu? Coba. Salah satunya apa? Ya,
pinter. Jadi ciri-ciri komik itu pertama dibuat untuk menyampaikan cerita, ya. Jadi dibuat untuk menyampaikan cerita, ya. Bahkan ada gambar, ada kata-katanya. Jadi untuk apa sih yang mau disampaikan, ya? Pembuat komik itu, ya, jadi dia dibuat untuk menyampaikan ceritanya. Yang kedua adalah proporsional. Nah, proporsionalnya sesuai dengan mungkin tingkatannya, ya. Bahasanya mudah dimengerti semua. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, ini ya, jadi mungkin kalau ada komik bahasa daerah, mungkin khusus yang daerah itu saja, tapi biasanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang mudah dimengerti, ya, sesuai dengan maksud dari yang ingin disampaikan dari komik itu tersebut, ya. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Nah, tergantung komiknya, ya, tentang apa, cerita tentang apa, ya. Dapat juga bersifat kepahlawanan. Nah, atau mungkin seorang anak, ya, membantu apa. Pahlawan itu bukan berarti perang itu, ya, tidak mesti seperti itu. Dia dikatakan pahlawan misalnya kalau dia membantu seseorang dari kesusahan, bisa juga dikatakan pahlawan, ya, sehingga orang tersebut berhasil, ya. Yang berikutnya, penggambaran watak secara sederhana. Nah, jadi dengan kata-kata itu dapat kita mengerti bahwa ada watak di situ, ya. Jadi kalau kita melihat gambar toh tidak ada kata-katanya, maka kita tidak bisa menyimpulkan, memahami apa sih yang disampaikan dari komik tersebut. Nah, dengan adanya kata-kata, ya, yang seperti gambar tadi itu, maka kita dapat mengetahui watak tokoh tersebut, ya, secara sederhana saja, ya. Dan yang terakhir, mengandung cerita humor. Nah, jadi kebanyakan komik mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Ya, mungkin dari segi gambarnya, dari segi kata-katanya, ya. Tapi tidak semua komik humor, ya. Yang jelas apa yang dibuat itu bisa dipahami oleh pembacanya. Maksud dari pembuatan komik itu ceritanya, pembuat komik berharap pembaca memahami jalan ceritanya. Nah, itulah sekalian 6 ciri-ciri komik yang bisa Pak Guru sampaikan. Pertama, apa itu? Ya, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional, ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Nah, itulah sekalian materi mata pelajaran SBDP pada kesempatan hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini belajar di masa pandemik ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, ya. Demikian mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.